Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak, pagi ini kita akan belajar mengenai tema 2, bermain di lingkunganku. Untuk tema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 2. Baik, sebelum kita lanjut, silakan anak-anak dibuka buku tema 2-nya, tema 2-nya, agar nanti saat Bapak menyampaikan materi bisa disimak. Baik, sebelum melanjutkan materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran pagi hari ini. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah dengan membaca teks benda padat, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengelompokkan keberagaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang terakhir adalah siswa dapat mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Baik anak-anak, silakan disimak di bukunya. Itu di situ ada bacaan dengan judul apa itu benda padat. Silakan anak-anak bisa disimak. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai atau hula hoop. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, itu adalah benda padat. Jadi, walaupun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk ukuran itu tidak akan berubah. Beda dengan benda cair. Nah, di sini ada sifat benda padat. Sifat benda padat itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah bentuk dan ukurannya tidak berubah. Nah, seperti bacaan tadi, walaupun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya itu tidak akan berubah. Bentuk dan ukurannya itu selalu tetap. Yang kedua adalah memiliki permukaan halus atau kasar. Nah, benda bisa kita rasakan. Itu ada berbagai memiliki permukaan halus atau kasar. Yang terakhir adalah memiliki warna, entah itu warnanya merah, biru, hitam, coklat, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh benda padat. Gambar yang pertama itu adalah gambar kursi. Memiliki warna, yaitu warna kecoklatan, kemudian bentuknya ya seperti kursi. Walaupun nanti kursi ini walaupun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuknya itu tidak berubah, tetap sama seperti bentuk semula. Contoh yang kedua adalah meja. Nah, ini memiliki warna coklat tua. Yang ketiga adalah buku, dan yang terakhir adalah vas bunga. Nah, dari keempat ini adalah contoh sebagian benda padat. Masih banyak sekali benda padat yang ada di sekitar anak-anak. Nah, kemudian silakan anak-anak membuka bukunya. Nah, di situ ada kolom di mana ada nama benda, kemudian nanti dikelompokkan menjadi benda padat atau bukan benda padat. Nah, di sini ada perintah, ayo mengamati manakah yang termasuk benda padat. Nah, yang pertama adalah kursi. Nah, kursi ini termasuk benda padat atau bukan benda padat. Ya, kursi ini adalah termasuk benda padat. Kemudian meja termasuk benda padat. Nah, ini minyak itu termasuk benda padat atau bukan benda padat.
Ya, minyak itu bukan termasuk benda padat. Kemudian ada pas bunga termasuk benda padat dan seterusnya. Itu ada 10 contoh dan pengelompokan berdasarkan benda padat atau bukan benda padat. Nah, anak-anak silakan dibuka bukunya. Sebelumnya Bapak mau bertanya, pernahkah anak-anak bermain ke rumah teman atau ke rumah tetangga? Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman, di rumah tetangga atau di rumah saudara? Nah, sebelum masuk ke rumah tersebut, pastikan anak-anak mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Nah, silakan disimak bukunya. Nah, di sini ada kolom pengelompokan, yaitu sikap, kemudian sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sini memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, itu termasuk sikap yang mematuhi aturan atau sikap yang tidak mematuhi aturan. Yaitu masuk dalam sikap yang tidak mematuhi aturan karena memasuki kamar pribadi orang lain itu tanpa izin. Kemudian di sini mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, itu adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Dan ini ada 5. Nanti anak-anak bisa memahami lagi. Nah, di sini ada contoh gambar. Baik, kita bahas satu persatu. Dari gambar yang paling atas kiri, nah itu adalah gambar orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini termasuk orang yang mematuhi aturan etika atau orang yang tidak mematuhi aturan. Ya, ini adalah orang yang tidak mematuhi aturan karena membuang sampah sembarangan. Nah, penyebab dari membuang sampah sembarangan ini kan antara lainnya itu nanti lingkungan jadi kotor. Kemudian kalau memasuki musim penghujan, selokan bisa mampet dan menyebabkan banjir. Nah, untuk gambar yang kedua adalah meminta izin saat meminjam barang. Nah, ini adalah masuk dalam kelompok orang yang mematuhi aturan karena sebelum dia meminta pinjam barang orang lain, dia meminta izin terlebih dahulu. Jika diizinkan, berarti boleh dipinjamkan. Berarti kalau tidak, ya jangan memaksa. Gambar yang terakhir adalah mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang maupun memasuki kamar orang lain. Nah, ini adalah etika ketika kita mau bertamu ke rumah orang, ke rumah teman, atau ke rumah saudara. Jadi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Jangan kita langsung masuk, itu tidak beraturan atau kesalahannya itu tidak sopan. Nah, itu anak-anak bisa dipahami ya materi kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, nanti silahkan mengerjakan soal. Nanti soalnya Bapak akan share di WA group dan nanti anak-anak bisa langsung mengerjakan. Baik anak, sekian pemaparan materi Bapak pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.